Namaku Ratri Anindita. Dan kalau hari ini ada yang melihatku berdiri tegak dengan wajah tenang, mereka mungkin tidak akan pernah percaya bahwa selama 10 tahun hidupku lebih mirip bayangan seorang pembantu daripada seorang menantu, lebih mirip tahanan di rumah sendiri daripada seorang istri, dan lebih mirip mesin tanpa perasaan daripada manusia yang punya harga diri, karena setiap pagi aku bangun sebelum adzan subuh untuk menyiapkan air panas, memasak nasi, membersihkan halaman, mencuci pakaian, menyetrika baju, menggosok lantai, menanak sup untuk ibu mertuaku, menyiapkan kopi untuk suamiku, lalu diam-diam menelan hinaan pertama hari itu sebelum matahari sepenuhnya terbit. Ibu mertuaku, Lestari, selalu punya satu cara untuk memulai pagi dengan menusukku, entah dengan berkata aku lamban, aku malas, aku cuma numpang makan, atau kalimat yang paling ia suka dan paling sering ia ulang selama 10 tahun pernikahanku. Perempuan tidak berguna sepertimu hanya bisa melahirkan anak perempuan, tidak pantas dihormati di rumah ini. Ia mengucapkannya dengan begitu tenang, sambil meniup teh hangatnya atau memeriksa lipatan sprei yang baru saja kuganti, seolah sedang menyebut fakta biasa, seolah nilai seorang perempuan memang bisa diukur hanya dari kemampuannya melahirkan anak laki-laki, seolah aku bukan manusia yang berdarah, lelah, sakit, dan berhak menangis. Awalnya aku masih melawan, masih mencoba menjelaskan pada suamiku, Bima, bahwa jenis kelamin anak bukan semata urusan perempuan, bahwa dokter pun sudah pernah menjelaskan itu, bahwa aku tidak pernah memilih dilahirkan ke dunia untuk menjadi sasaran kemarahan keluarga yang percaya tahayul dan kesombongan patriarki, tetapi penjelasan ilmiah tak pernah lebih kuat daripada racun yang terus-menerus diteteskan seorang ibu ke telinga anak lelakinya. Apalagi anak lelaki itu sejak kecil dibesarkan dengan keyakinan bahwa ibunya selalu benar dan istrinya harus tunduk tanpa suara. Aku menikah dengan Bima karena dulu aku percaya ia laki-laki yang berbeda. Saat pacaran, ia sangat lembut, sangat sabar, begitu perhatian sampai aku yakin Tuhan sedang memberiku rumah yang aman. Ia datang dari keluarga terpandang di kota kecil kami di Jawa Timur, tapi setelah menikah kami pindah ke Surabaya karena pekerjaannya di perusahaan ekspedisi. Tahun pertama pernikahan kami sebenarnya cukup bahagia, sederhana tapi hangat. Kami tinggal di rumah kontrakan kecil, makan nasi goreng pinggir jalan di malam minggu, dan tertawa tentang mimpi-mimpi masa depan sambil berbaring di lantai karena belum mampu membeli sofa. Saat aku hamil anak pertama, Bima begitu bahagia sampai menangis ketika mendengar detak jantung bayi kami. Ia bilang apapun jenis kelaminnya, ia hanya ingin anak itu sehat. Aku masih mengingat kata-kata itu dengan sangat jelas, karena justru itulah yang paling membuatku sakit ketika kemudian ia berubah menjadi laki-laki yang bisa menendang perut istrinya sendiri hanya karena ibunya berkata aku tidak becus menjadi perempuan. Anak pertamaku lahir perempuan. Kami menamainya Naila. Ia mungil, cantik, matanya seperti ayahnya. Aku jatuh cinta pada kehidupanku saat pertama kali memeluknya. Tetapi kebahagiaan itu hanya bertahan sampai ibu mertuaku datang menginap sebulan setelah persalinan. Ia masuk ke rumah dengan tatapan yang langsung menilai segala hal. Ia mencubit pipi Naila sambil berkata, cantik, tapi percuma kalau bukan laki-laki. Aku tertawa kaku waktu itu, mengira ia hanya bercanda. Aku belum tahu itu adalah awal dari bencana panjang yang akan menggerogoti hidupku selama 1 dekade. Sejak hari itu ia semakin sering datang, lalu semakin lama tinggal, sampai akhirnya benar-benar menetap dengan alasan rumah lamanya dijual dan ia tidak mau hidup sendirian. Sejak ibu mertuaku tinggal bersama kami, rumah itu pelan-pelan berubah menjadi wilayah kekuasaannya. Ia mengatur isi lemari, menu makan, cara mencuci baju, jam tidur anak, bahkan cara aku berbicara pada suami. Ia membandingkanku dengan perempuan lain setiap hari. Menantu Bu Ratna sudah kasih 2 anak laki-laki. Mbak Siska itu walau dari keluarga biasa, tapi melayani suami seperti ratu melayani raja. Kalau saya jadi kamu, saya malu hanya bisa merepotkan. Kalimat-kalimat itu diulang terus-menerus sampai menempel di dinding, di lantai, di piring, di bantal, di udara yang kuhirup. Saat aku hamil lagi 2 tahun kemudian, ibu mertuaku mulai membawa aku ke dukun pijat, memberi ramuan aneh, memaksaku minum jamu pahit, dan menyuruhku melakukan berbagai pantangan yang katanya agar bayi laki-laki mau masuk. Aku menolak beberapa hal, tapi setiap penolakan dijadikan bukti bahwa aku keras kepala dan tidak sungguh-sungguh ingin memberi cucu laki-laki bagi keluarga mereka.
Bima yang dulu pernah membaca buku kehamilan bersamaku kini hanya berdiri di sisi ibunya, mengatakan, ikuti saja, Ratri, toh buat kebaikan. Aku mulai merasa sendirian di rumah sendiri. Saat anak kedua lahir dan ternyata perempuan lagi, suasana rumah seperti pemakaman. Tidak ada ucapan syukur, tidak ada senyum bahagia. Ibu mertuaku bahkan tidak datang ke ruang bersalin sampai beberapa jam setelah aku selesai dijahit. Ketika ia akhirnya datang, kalimat pertamanya bukan, "Apa kamu baik-baik saja?" Melainkan, "Kamu memang pembawa sial." Aku menatapnya dengan tubuh masih lemah, darah masih terasa mengalir di bawah selimut, dada penuh susu dan nyeri, tetapi yang lebih menyakitkan adalah menyadari Bima tidak marah mendengar ibunya berkata begitu. Ia hanya diam. Disitulah aku mulai paham bahwa perempuan bisa hancur bukan hanya karena kekerasan yang kasar, tetapi juga karena diam seorang suami yang membiarkan ibunya menginjak istrinya setiap hari. Tahun-tahun berikutnya menjadi siklus tanpa ujung. Aku mengurus dua anak perempuan yang sangat kusayangi, Salsa dan Naila, sementara ibu mertuaku memperlakukan mereka seolah kurang berharga. Ia tidak pernah membeli boneka atau buku untuk mereka, tapi rajin memberi uang pada keponakan laki-laki dari pihak keluarga lain. Ia sering berkata di depan mereka, "Kalau kalian laki-laki, hidup ibu kalian tidak semalang ini." Aku ingin menutup telinga anak-anakku, tetapi tak mungkin menjaga mereka setiap detik. Aku mencoba bekerja dari rumah, menerima jahitan, membuat kue pesanan, bahkan menjadi admin toko online kecil-kecilan, sebab aku merasa harus punya pegangan sendiri. Namun saat usahaku mulai menghasilkan sedikit uang, ibu mertuaku berkata pada Bima bahwa aku terlalu sibuk cari perhatian di luar, rumah jadi berantakan, anak-anak terlantar, dan perempuan yang banyak pegang uang biasanya mudah selingkuh. Bima kemudian memaksaku berhenti. "Fokus saja di rumah," katanya dingin. "Kamu bukan tipe perempuan karier." Padahal aku tidak pernah bermimpi jadi perempuan karier. Aku hanya ingin punya sedikit martabat, sedikit kebebasan membeli susu anak tanpa menunggu belas kasihan. Setiap kali aku minta uang belanja, ibu mertuaku seakan sedang memberi makan pengemis. Ia membuka dompet dengan wajah kesal dan berkata, "Ini pun kalau bukan karena kasihan pada cucu-cucuku." Aku belajar menekan diri, belajar menelan marah, belajar menghibur diri dengan tawa anak-anak, dengan suara hujan sore, dengan aroma sabun di tangan, dengan hal-hal kecil yang tak bisa dirampas siapapun. Tetapi kejahatan di rumah kami tidak berhenti pada penghinaan. Ia tumbuh menjadi kekerasan yang lebih nyata. Awalnya Bima hanya membentak, lalu ia membanting piring. Lalu ia mendorong bahuku sampai aku menabrak kulkas. Lalu menampar. Semua itu selalu terjadi setelah ibu mertuaku mengadu. Kalau makanan terlalu asin, katanya aku sengaja ingin membuatnya sakit. Kalau rumah masih berdebu sedikit, katanya aku tidak pernah serius mengurus rumah. Kalau anak-anak berisik, katanya aku mendidik mereka seperti anak jalanan. Dan setiap malam ketika Bima pulang dengan wajah lelah, ibu mertuaku akan memulai pertunjukan kecilnya. "Tadi istrimu melawan lagi." Tadi dia menjawab saya dengan nada tinggi. Tadi dia bilang saya terlalu ikut campur. Kadang ia melebih-lebihkan, kadang ia murni berbohong, tapi semuanya berhasil menyalakan api dalam diri Bima. Ia datang ke kamar dengan mata merah, aroma rokok dan jalanan melekat di kemeja, lalu tanpa bertanya padaku langsung meluapkan amarah. Setelah menamparku pertama kali, ia menangis dan minta maaf. Ia memelukku, bilang ia hilaf, bilang tekanan kerja membuat emosinya kacau, bilang ibunya tua dan sensitif sehingga aku sebaiknya lebih sabar. Aku memaafkannya. Saat itu Naila masih balita, aku tak punya uang, ayah ibuku sudah wafat, dan saudara-saudaraku tinggal jauh. Aku merasa bertahan adalah satu-satunya pilihan. Perempuan seringkali tidak tinggal dalam hubungan penuh kekerasan karena mereka bodoh, melainkan karena mereka dibuat tidak memiliki jalan pulang. Dan rumahku, perlahan tapi pasti, dijadikan penjara oleh dua orang yang bekerja sama. Ibu mertua yang gemar mengadu domba, dan suami yang rela menukar nalar dengan kesetiaan buta pada ibunya. Ketika aku hamil untuk ketiga kalinya, aku sebenarnya takut. Bukan takut melahirkan, melainkan takut pada reaksi mereka kalau bayi itu kembali perempuan. Aku merahasiakan sebagian perasaan itu dari siapapun, termasuk dari diriku sendiri, karena seorang ibu, selama kehamilan itu ibu mertuaku semakin sadis. Ia memaksa aku mengangkat galon,
membersihkan loteng, dan tetap mengerjakan semua pekerjaan rumah meski kakiku bengkak dan punggungku nyeri. Biar kuat, biar lahir laki-laki, katanya. Pada usia kandungan 8 bulan aku sempat pingsan saat menyikat kamar mandi. Saat sadar, yang kudengar justru omelan bahwa aku pura-pura lemah agar dikasihani. Aku hampir tertawa getir waktu itu. Bahkan tubuhku yang kolaps pun mereka anggap strategi manipulatif. Lalu anak ketigaku lahir. Perempuan lagi. Kami menamainya Aisyah. Di ruang bersalin aku menangis diam-diam, bukan karena kecewa melahirkan anak perempuan, melainkan karena aku tahu mulai saat itu hidupku akan jauh lebih sulit. Benar saja. Ibu mertuaku memandang bayi itu seperti kutukan. Ia tidak mau menggendongnya selama minggu-minggu pertama. Ia menyebut Aisyah sebagai beban ketiga. Bima semakin dingin. Ia mulai sering pulang larut, tak mau menyentuhku, dan kalau sedang marah ia berkata, "Untuk apa aku punya istri kalau tidak bisa memberi anak laki-laki?" Aku pernah menjawab pelan, "Aku memberimu 3 anak sehat yang mencintaimu, itu masih kurang?" Ia menatapku dengan kebencian yang tidak pernah kulihat sebelumnya lalu mendorongku sampai aku jatuh terduduk. "Jangan pintar-pintar," katanya. "Semua masalah di rumah ini karena kamu. Tidak ada yang lebih kejam daripada ketika seseorang menjadikan korban sebagai sumber bencana." Lambat laun aku mulai meyakini bahwa apapun yang kulakukan akan selalu salah. Kalau aku diam, aku dianggap malas. Kalau aku menjawab, aku dianggap kurang ajar. Kalau aku merawat anak-anak dekat denganku, aku dibilang menanamkan kebencian pada keluarga ayah mereka. Kalau aku membiarkan anak-anak dekat dengan neneknya, mereka pulang dengan wajah murung karena dibanding-bandingkan dengan cucu laki-laki orang lain. 10 tahun terasa seperti 100 tahun ketika kau hidup dalam rumah yang tidak pernah memberi rasa aman. Aku menyaksikan Naila tumbuh menjadi anak yang terlalu cepat dewasa, selalu membantu menjaga adik-adiknya, selalu memeriksa apakah pipiku memar, selalu bertanya dengan suara takut, "Mama, Papa marah lagi?" Aku melihat Salsa jadi sangat pendiam dan suka menggambar rumah-rumah tanpa jendela. Sementara Aisyah yang paling kecil kerap bersembunyi di bawah meja setiap mendengar pintu dibanting. Anak-anak menyerap kekerasan bukan hanya melalui apa yang mereka lihat, tetapi juga lewat apa yang selalu mereka antisipasi. Dan aku, ibu mereka, setiap hari merasa gagal karena belum bisa membawa mereka pergi. Bukan sekali 2 kali aku ingin kabur. Aku bahkan pernah mengemas pakaian di tengah malam. Tetapi saat melihat dompetku yang hampir kosong dan 3 anak yang tertidur saling berpelukan, kakiku seperti lumpuh. Mau kemana? Siapa yang akan menampung? Siapa yang menjamin kami makan besok? Dalam masyarakat, orang suka bertanya kenapa perempuan bertahan, tapi jarang bertanya kenapa sistem membuat perempuan sulit pergi. Tahun ke-10 pernikahanku menjadi puncak kehancuran. Waktu itu Naila sudah kelas 4 SD, Salsa kelas 2, Aisyah masih TK. Aku sedang menyiapkan makan malam ketika ibu mertuaku mulai mengeluh karena sayur asem kurang asam. Aku sudah terlalu lelah hari itu. Dari pagi aku mencuci, menjemput anak, menjahit pesanan diam-diam dari tetangga untuk menambah uang saku mereka, lalu masih harus memasak untuk 5 orang. Aku hanya menjawab pelan, "Besok saya perbaiki, Bu." Seharusnya itu cukup, tapi tidak bagi orang yang memang mencari alasan untuk bertengkar. Ia meletakkan sendok keras-keras dan mulai berteriak, mengatakan aku sengaja memasak asal-asalan karena merasa rumah itu milik ayahku, mengatakan aku makan dari uang anaknya tapi tak tahu diri, mengatakan 10 tahun menikah aku belum juga berguna karena hanya melahirkan anak perempuan. Biasanya aku diam, tapi entah mengapa malam itu sesuatu di dalam diriku patah. Mungkin karena siang tadi Naila pulang sekolah sambil menangis setelah diejek teman karena neneknya sendiri pernah berkata di depan orang bahwa cucu-cucunya sayang semua perempuan. Mungkin karena aku melihat Salsa mulai menggigit bibir setiap tegang seperti aku. Mungkin karena aku menyadari jika aku terus diam, anak-anakku akan tumbuh percaya bahwa perempuan memang harus diperlakukan begitu. Maka aku menatap ibu mertuaku dan berkata, dengan suara yang masih sopan meski bergetar, "Cukup, Bu, saya bukan pembantu di rumah ini. Saya istri Bima dan ibu dari anak-anak saya. Kalau ibu tidak pernah menghargai saya, setidaknya jangan hina anak-anak saya terus." Ruangan langsung membeku. Ibu mertuaku membelalakan mata seperti tak percaya aku berani bicara. Kemudian ia menjerit memanggil Bima yang baru saja masuk rumah,
dengan sangat cepat ia memelintir keadaan. Ia menangis, memukul-mukul dadanya, berkata aku membentaknya, mengusirnya, menyebutnya beban tua, bahkan katanya aku mendoakannya cepat mati. Semua itu bohong. Semua itu dusta yang disusun dalam hitungan detik oleh lidah yang selama bertahun-tahun menguasai panggung. Bima yang sedang lelah dan sudah terbiasa percaya ibunya menatapku seperti binatang. Benar kamu bilang begitu? Tanyanya. Aku menjawab. Tidak. Aku cuma minta ibu jangan hina anak-anak lagi. Kalimat itu belum selesai ketika tamparan pertama mendarat. Aku sempoyongan. Anak-anak menjerit. Ibu mertuaku justru terus memprovokasi. Lihat. Dia masih berani melawan. Perempuan seperti ini harus diajar. Dan Bima, laki-laki yang dulu bersumpah mencintaiku, mulai memukulku seperti orang kesurupan. Tangan, bahu, perut, punggung. Aku mencoba melindungi kepala sambil berteriak agar anak-anak pergi ke kamar. Naila menangis histeris memeluk kaki ayahnya, tapi justru didorong sampai jatuh. Yang paling mengerikan adalah tendangan terakhir ke rusukku saat aku sudah setengah rebah di lantai. Napasku seketika hilang, dunia mendengung. Aku ingat wajah anak-anak, suara piring pecah, suara ibu mertuaku yang masih berteriak bahwa aku pura-pura lemah, lalu gelap. Ketika sadar, aku sudah di rumah sakit. Dadaku dipasang alat, rusuk kiriku retak, wajahku bengkak, bibir pecah, dan perutku penuh memar keunguan. Di samping ranjang ada Naila dengan mata sembab dan seorang tetangga, Bu Farida, yang ternyata mendobrak masuk setelah mendengar keributan dan memanggil ambulans. Kalau bukan karena dia, mungkin malam itu aku mati di rumah yang katanya harus kujaga dengan sepenuh hati. Bu Farida menggenggam tanganku sambil menangis. Sudah cukup, Ratri, katanya. Kamu harus pergi. Aku ingin menjawab, tapi tenggorokanku perih dan hatiku lebih perih lagi. Yang datang menjengukku ke rumah sakit bukan suamiku, bukan ibu mertuaku, melainkan dua tetangga lain dan kepala RT perempuan yang diam-diam sudah lama curiga pada luka-lukaku yang selalu kusebut akibat terpeleset atau terbentur lemari. Bima baru datang keesokan sorenya, itu pun dengan wajah kesal, bukan menyesal. Ia berdiri di ujung ranjang dan berkata, kenapa harus dibesar-besarkan sampai tetangga ikut campur? Aku menatapnya lama. Tidak ada maaf. Tidak ada takut kehilangan. Yang ia khawatirkan hanya nama baik. Di belakangnya, ibu mertuaku berdiri sambil mendecak seolah akulah pembawa masalah. Perempuan sekarang sedikit-sedikit ngadu, katanya. Dulu saya juga dipukul suami saya, tapi tidak seribut ini. Aku hampir tertawa. Begitu rupanya lingkaran kejahatan diwariskan. Luka yang tak pernah disembuhkan berubah jadi kebanggaan palsu, lalu digunakan untuk melegitimasi kekerasan generasi berikutnya. Tetapi ada sesuatu yang berubah dalam diriku hari itu. Mungkin karena melihat ketakutan di mata Naila, mungkin karena mendengar Aisyah menangis mencari mama di lorong, mungkin karena merasakan rusukku retak akibat tangan orang yang dulu kupilih sendiri. Aku sadar, kalau kali ini aku kembali pulang dan memaafkan, mungkin lain waktu anak-anakku akan tumbuh tanpa ibu. Maka untuk pertama kalinya dalam 10 tahun aku mengatakan kata yang paling ditakuti keluarga itu. Saya akan lapor polisi. Ibu mertuaku langsung memaki, Bima mengancam tak akan memberi uang. Tapi kepala RT yang berdiri di dekat pintu melangkah maju dan berkata tegas bahwa ia sudah mencatat kejadian malam itu, ada saksi, ada foto luka, dan rumah sakit bisa mengeluarkan visum. Wajah Bima berubah. Ia tidak menyangka perempuan yang selama ini diam akan tiba-tiba punya suara. Prosesnya tidak mudah. Saat aku mulai membuat laporan, keluarga besar Bima datang bergantian membujuk, mengancam, menasehati, dan menyalahkanku. Mereka bilang rumah tangga memang ada cobaan. Mereka bilang laki-laki kalau emosi wajar khilaf. Mereka bilang anak-anak akan malu kalau ayahnya diproses hukum. Mereka bahkan bilang aku durhaka karena membuat seorang ibu tua stres. Sementara ibu mertuaku menyebarkan cerita bahwa aku menantu kurang ajar yang selama ini diberi makan gratis tapi berani memenjarakan suami. Ada momen aku goyah. Malam-malam di rumah aman milik Lembaga Perlindungan Perempuan terasa panjang dan asing. Anak-anakku tidur berdesakan di kasur tipis. Uangku minim. Masa depan kabur. Tetapi setiap kali aku hampir menyerah, aku melihat bekas memar di tubuhku dan teringat suara Naila memohon sambil menangis.
Tidak. Aku tidak boleh kembali. Aku harus memutus lingkaran ini, entah bagaimana caranya. Dengan bantuan Bu Farida dan seorang pekerja sosial bernama Mbak Sinta, aku mulai menata hidup. Aku mengurus surat-surat, mencari jalur bantuan hukum, dan mengumpulkan bukti-bukti kekerasan yang selama ini kusimpan diam-diam berupa foto memar lama, pesan ancaman dari Bima, dan rekaman suara ibu mertuaku yang pernah tanpa sengaja terekam saat memaki aku dan anak-anakku. Ternyata ketika seorang perempuan memutuskan berhenti takut, dunia yang sebelumnya tampak tertutup mulai membuka sedikit celah. Mbak Sinta membantuku mendapatkan pelatihan menjahit dan akses modal kecil. Aku menyewa satu petak kamar sederhana bersama anak-anak. Tempatnya sempit, dindingnya tipis, atapnya bocor kalau hujan deras. Tetapi untuk pertama kali setelah bertahun-tahun aku bisa tidur tanpa menunggu suara langkah marah di depan pintu. Anak-anak perlahan berubah. Naila mulai tersenyum lagi. Salsa menggambar matahari, bukan lagi rumah tanpa jendela. Aisyah berhenti bersembunyi di bawah meja. Luka kami belum sembuh, tetapi setidaknya kami sudah keluar dari tempat yang terus-menerus melukai. Bima awalnya mengira aku hanya menggertak. Saat ia tahu aku benar-benar memproses laporan dan mengajukan gugatan cerai, ia mulai panik. Ia datang berkali-kali ke kontrakan. Mengetuk pintu sambil berkata ingin bicara baik-baik. Kadang ia menangis, kadang marah, kadang mengancam akan mengambil anak-anak karena katanya aku tak mampu menafkahi mereka. Ibu mertuaku juga beberapa kali datang, bukan untuk minta maaf, melainkan untuk menyuruhku sadar diri. Kalau kamu cerai, katanya suatu siang sambil duduk tegak di kursi plastik kontrakanku seolah masih berada di singgasana rumah lamanya, siapa yang mau sama janda 3 anak? Aku menatapnya tanpa gentar, lalu menjawab, lebih baik jadi janda 3 anak daripada istri yang tiap hari dipukul dan dihina. Wajahnya memerah. Ia berdiri dan berkata aku akan menyesal meninggalkan keluarga mereka. Waktu itu aku belum tahu bahwa yang justru akan menyesal adalah dia. Perceraian kami berlangsung alot dan penuh drama. Bima mencoba menampilkan diri sebagai korban provokasi istri emosional. Ibunya ikut menjadi saksi yang sangat fasih berbohong. Tetapi visum, saksi tetangga, dan rekam jejak kekerasan tak mudah dibantah. Hakim akhirnya mengesahkan perceraian dan menetapkan nafkah anak, meski jumlahnya jauh dari cukup. Aku tidak terlalu kaget ketika Bima beberapa bulan kemudian mulai menunggak pembayaran. Lelaki seperti dia tak pernah sungguh menganggap anak perempuan sebagai tanggung jawab utama. Ia hanya memikirkan dirinya sendiri. Aku pun memutuskan berhenti menunggu dan membangun hidup dengan tanganku sendiri. Usaha jahitku berkembang pelan-pelan. Dari menerima obras kecil dan permak celana, aku naik menjadi pembuat seragam PAUD dan kebaya sederhana. Aku menjahit sampai tengah malam, tetapi kelelahan jenis ini berbeda. Ini bukan kelelahan yang datang bersama penghinaan, melainkan kelelahan yang membawa kebebasan. Anak-anak sering membantuku memasang kancing atau melipat kain. Kami makan sederhana, kadang hanya telur dadar dan sayur bening, tetapi setiap kali kami tertawa di meja sempit itu, rasanya lebih mewah daripada semua makan malam penuh hinaan di rumah lama. Waktu berjalan. 1 tahun. 2 tahun. Aku mendengar kabar Bima sempat dekat dengan beberapa perempuan, tapi semuanya pergi setelah tahu ia masih menanggung citra buruk sebagai suami kasar dan ibunya terkenal suka ikut campur. Ibu mertuaku sendiri masih sering membual ke tetangga bahwa aku akan datang merangkak minta maaf. Ia yakin tanpa keluarganya aku tak akan bertahan. Rupanya sebagian orang terlalu lama hidup dalam rasa berkuasa sampai tak sadar dunia bisa berubah tanpa izin mereka. Tahun ketiga setelah aku pergi, sebuah kabar datang yang membuat banyak orang di kampung lama berbisik-bisik. Ibu mertuaku jatuh sakit. Awalnya hanya diabetes yang tak terkontrol, lalu komplikasi ke ginjal, kemudian jantungnya melemah. Ia beberapa kali keluar masuk rumah sakit. Bima kelimpungan karena pekerjaannya sendiri sedang goyah. Kedua adik iparku yang dulu paling rajin menyalahkanku justru punya alasan masing-masing untuk menjauh. Yang satu tinggal di Kalimantan dan tak mau repot, yang satu lagi sibuk dengan suami barunya. Tiba-tiba perempuan yang dulu paling lantang memerintah itu terbaring lemah, bergantung pada bantuan orang lain untuk bangun, mandi, makan, bahkan buang air. Dan ironisnya, orang yang selama ini ia anggap tidak berguna justru satu-satunya yang pernah 10 tahun merawat rumah dan tubuhnya dengan telaten.
Kabar itu pertama kali kubaca dari pesan Bu Farida. Ia tak menyuruhku datang, hanya bilang, biar bagaimanapun, kamu perlu tahu. Aku membaca pesan itu sambil menjahit lengan baju seragam sekolah. Tanganku berhenti beberapa detik, tidak ada rasa puas yang meledak, tidak juga simpati yang langsung mengalir. Yang ada justru kekosongan aneh. Aku pernah membayangkan hari ketika ibu mertuaku akan menua dan tak berdaya, tetapi saat kenyataan itu datang, yang kurasakan adalah betapa hidup punya cara sendiri memperlihatkan akibat. Beberapa minggu kemudian Bima datang ke tokoku. Ia tampak lebih tua, lebih kusut, lebih kalah. Untuk pertama kalinya sejak bercerai, aku melihat keraguan di matanya. Ia duduk tanpa banyak gaya dan setelah beberapa kalimat basa-basi yang canggung, ia mengatakan tujuan sebenarnya. Mama sakit parah, katanya. Di rumah tidak ada yang telaten urus. Perawat mahal. Aku kerja seharian. Kamu kan dulu paling ngerti kebutuhan mama. Mungkin kamu bisa bantu datang beberapa hari. Sejenak aku benar-benar mengira aku salah dengar. Laki-laki ini, yang dulu memukulku sampai masuk rumah sakit karena omongan ibunya, kini datang meminta aku merawat perempuan yang menghancurkan hidupku. Aku menatapnya lama. Di luar, suara mesin jahit dari ruang sebelah masih berdengung. Naila yang kini remaja sedang mengerjakan tugas sekolah di pojok. Salsa menempelkan label pada baju pesanan. Aisyah membaca buku cerita. Itulah hidupku sekarang, hidup yang kubangun dari reruntuhan. Dan Bima datang seolah semua masa lalu bisa dilipat lalu disimpan. Kenapa diam? Tanyanya pelan. Aku tersenyum tipis, senyum yang sama sekali tidak hangat. Karena aku sedang memastikan kamu benar-benar mengatakan ini dengan sadar. Ia menunduk sebentar lalu berkata, aku tahu mama salah. Aku juga salah. Tapi sekarang kondisinya berat. Dia sering nyebut namamu. Aku tertawa lirih, pahit. Tentu. Waktu sehat dia butuh orang untuk dihina, waktu sakit dia butuh orang untuk membersihkan muntah dan mengganti popok. Bima tampak malu, tapi tetap memaksa dengan nada memelas. Ia bilang demi kemanusiaan, demi anak-anak, demi masa lalu. Demi apapun selain keadilan. Aku tidak langsung mengusirnya. Aku justru bertanya. Waktu aku masuk rumah sakit karena kamu pukul, di mana kemanusiaanmu? Waktu ibumu menyebut anak-anakku beban karena bukan laki-laki, di mana rasa kasihan kalian? Waktu aku mencuci darah dari bibirku sendiri sambil menenangkan 3 anak ketakutan, di mana masa lalu yang kamu sebut-sebut itu? Ruangan sunyi. Naila menatap kami dari kejauhan dengan wajah tegang. Bima tak bisa menjawab. Ia hanya bilang pelan. Aku menyesal. Kata menyesal kadang terdengar sangat murah ketika diucapkan setelah semuanya hilang. Aku menghela napas. Bukan karena luluh, tapi karena aku lelah terus-menerus menanggung emosi yang seharusnya sudah mati. Aku tidak akan datang tinggal di rumah itu, kataku akhirnya. Aku tidak berutang apapun pada ibumu. Kalau kamu butuh daftar perawat atau panti rehabilitasi, aku bisa kasih info, tapi jangan pernah lagi minta aku kembali menjadi pelayan orang yang menghancurkanku. Bima mengangkat wajah, matanya berkaca-kaca. Jadi kamu benar-benar tidak punya hati? Tanyanya, mungkin berharap rasa bersalah akan menyergapku. Tetapi yang justru muncul adalah kejelasan yang selama ini kurindukan. Justru karena aku masih punya hati, jawabku tenang, aku memilih menjaga hatiku dan hati anak-anak dari rumah itu. Setelah ia pergi, aku duduk lama sambil memandangi benang-benang di meja. Aisyah mendekat dan memeluk pinggangku. Mama sedih? Tanyanya. Aku mengusap rambutnya. Tidak, sayang. Mama cuma ingat betapa jauh kita sudah berjalan. Beberapa hari kemudian, adik iparku menelepon. Ia menangis, mengatakan ibu mertua sudah semakin lemah dan ingin bertemu. Lagi-lagi aku menolak datang, tetapi aku mengizinkan jika ia ingin bicara lewat panggilan video. Sore itu, di layar ponselku muncul wajah perempuan yang selama bertahun-tahun terasa seperti tembok tak tergoyahkan. Kini ia kurus, kulitnya kusam, rambutnya memutih tak terurus, dan matanya yang dulu tajam kini redup. Ia menatapku lama, seolah sedang mencari perempuan yang pernah ia injak-injak. Bibirnya gemetar sebelum akhirnya mengucap, Ratri. Suaranya serak dan kecil, hampir tak kukenal. Aku menjawab datar, ya Bu. Ia mulai menangis. Air mata itu jatuh pelan,
Mungkin pertama kali dalam hidup ia menangis bukan karena marah, melainkan karena takut. Saya salah, katanya tersendat. Saya terlalu kejam sama kamu. Saya pikir, kalau saya keras, keluarga ini kuat. Saya pikir, kamu memang harus terima nasib sebagai menantu. Saya pikir kalau kamu kasih anak laki-laki, semua akan baik. Tapi saya salah. Di belakang layar terdengar suara alat medis dan langkah kaki. Aku diam. Ada bagian diriku yang lama sekali menunggu kata-kata itu, tetapi saat akhirnya datang, rasanya tidak mengembalikan apapun. Ia lanjut berkata bahwa selama sakit, tidak ada yang benar-benar sabar menemaninya. Para kerabat datang hanya sebentar, anak-anaknya sibuk, perawat berganti-ganti karena ia sendiri sulit diatur. Ia bilang baru sekarang mengerti bahwa selama ini akulah yang membuat rumah tetap hidup, akulah yang diam-diam merawatnya meski terus dihina, akulah yang menutup mulut demi menjaga keluarga yang justru tidak pernah menjagaku. Kalau bisa diulang, katanya sambil sesenggukan, saya ingin minta maaf dari dulu. Aku menatap layar tanpa berkedip. Di kepalaku melintas potongan-potongan masa lalu, piring yang kubawa sambil menahan air mata, anak-anak yang dipeluk sambil bersembunyi dari amarah, tubuhku di lantai rumah dengan rusuk retak sementara ia berdiri dan menyebutku pura-pura. Adakah maaf yang cukup besar untuk itu? Aku tidak tahu. Tetapi aku juga tahu kebencian yang dipelihara terus-menerus hanya akan mengikatku pada rumah itu lebih lama. Maka aku berkata perlahan, "Saya dengar permintaan maaf ibu." Ia menangis lebih keras. "Kamu mau maafkan saya?" tanyanya. Pertanyaan itu berat, bukan karena jawabannya sulit, tapi karena orang sering mengira memaafkan berarti kembali. Bagiku tidak. Aku menarik napas dan menjawab sejujur-jujurnya. Saya tidak ingin hidup dalam kebencian lagi. Jadi saya lepaskan marah saya. Tapi itu tidak berarti semua yang ibu lakukan hilang. Saya tidak akan kembali menjadi menantu yang dulu. Saya hanya memilih tidak membawa racun itu terus. Ia menutup mulutnya, menangis dalam-dalam, lalu berkali-kali mengatakan maaf. Panggilan itu berakhir dengan suasana yang aneh. Bukan damai sepenuhnya, bukan pula dendam. Lebih seperti dua orang yang akhirnya melihat reruntuhan yang sama dari sisi berbeda. Beberapa bulan sesudah panggilan itu, kondisi ibu mertua menurun cepat. Bima sekali lagi mengirim pesan, kali ini bukan memintaku merawat, hanya memberi kabar bahwa ibunya ingin sekali melihat anak-anak. Aku bertanya pada Naila, Salsa, dan Aisyah. Mereka sudah cukup besar untuk punya pilihan. Naila yang paling lama diam akhirnya berkata, "Aku tidak benci nenek lagi, tapi aku juga tidak nyaman." Salsa bilang ia takut kalau nenek masih bicara jahat. Aisyah hanya bilang ia ingin mama ikut jika harus bertemu. Maka kami membuat keputusan sederhana. Kami akan datang sekali, sebentar, dengan batas yang jelas. Ketika kami masuk ke kamar rawat ibu mertua, ada kesunyian yang sangat berbeda dari semua suasana rumah masa lalu. Tak ada teriakan, tak ada perintah, tak ada suara sendok dibanting. Hanya seorang perempuan tua yang terbaring kecil di atas kasur rumah sakit, matanya memerah saat melihat tiga cucu perempuan yang dulu tak pernah ia hargai. Naila kini tinggi dan anggun, Salsa membawa buku gambar, Aisyah memegang tanganku erat. Ibu mertua menangis melihat mereka. "Maafkan nenek," katanya berkali-kali, anak-anakku tidak menjawab dengan kata-kata besar. Naila hanya mengangguk pelan. Salsa meletakkan sekuntum bunga kecil di meja samping tempat tidur. Aisyah berkata lirih, "Semoga nenek cepat sembuh." Kalimat sesederhana itu justru membuat ibu mertua menangis paling keras, mungkin karena ia tahu, anak yang paling kecil itulah yang paling sedikit mengingat kejahatannya namun tetap datang dengan hati bersih. Di sisi ruangan, Bima berdiri dengan wajah lelah dan mata yang tak lagi arogan. Ia beberapa kali memandangku seperti ingin berkata sesuatu, tetapi aku tidak memberinya ruang. Ada pintu yang memang harus tetap tertutup. Seusai kunjungan itu, di lorong rumah sakit, ia mencoba bicara. "Terima kasih sudah datang," katanya. Aku mengangguk. Ia lalu berkata, "Aku lihat anak-anak, mereka tumbuh baik denganmu." Ada penyesalan yang telanjang di suaranya, penyesalan seorang laki-laki yang terlambat menyadari apa yang ia hancurkan. Aku menjawab, "Mereka tumbuh baik bukan karena dunia baik pada mereka, tapi karena mereka belajar bertahan." Ia menunduk. Aku lalu menambahkan, "Kamu masih punya kesempatan jadi ayah yang lebih baik."
jangan sia-siakan lagi. Itu bukan pengampunan. Itu hanya fakta. Sebulan setelahnya, ibu mertuaku meninggal. Berita itu datang pagi-pagi. Aku sedang memotong pola seragam ketika telepon berdering. Untuk beberapa detik aku diam setelah mendengarnya. Lalu aku menutup mata dan mengucap innalillahi. Perasaanku campur aduk, tetapi tidak meledak. Tidak ada kemenangan, tidak ada tarian di atas penyesalan orang lain. Yang ada hanya kesadaran sunyi bahwa satu bab kelam benar-benar selesai. Kami datang ke pemakaman. Beberapa orang memandangku aneh, mungkin heran kenapa mantan menantu yang dulu diperlakukan buruk masih hadir. Tetapi aku datang bukan untuk memberi penghormatan pada kekejaman masa lalu. Aku datang karena aku tidak mau lagi hidup dengan luka yang membuatku menolak kemanusiaan. Aku berdiri di dekat anak-anak, melihat liang lahat ditutup tanah. Dan dalam hati aku berkata selamat tinggal bukan hanya pada seorang perempuan tua, tetapi pada rasa takut yang selama 10 tahun menjeratku. Setelah pemakaman, hidup terus berjalan, sebagaimana selalu. Tetapi sesuatu telah berubah dalam keluarga besar itu. Para kerabat yang dulu suka menyalahkanku mulai diam. Sebagian bahkan diam-diam mengaku baru paham setelah melihat sendiri bagaimana tak seorang pun mampu merawat ibu mertua dengan sabar seperti dulu aku merawatnya. Bukan karena aku lemah, melainkan karena aku memang selama itu menahan segalanya seorang diri. Mereka terlambat menyadarinya, namun hidup memang sering memberi pengertian justru setelah semuanya rusak. Bima beberapa kali berusaha lebih dekat dengan anak-anak. Awalnya canggung, penuh rasa bersalah, dan sering ditolak. Tetapi sedikit demi sedikit, terutama karena aku tidak pernah mengajari anak-anak untuk membalas luka dengan kebencian membabi buta, hubungan itu membaik. Naila tetap menjaga jarak, Salsa lebih lunak, Aisyah paling mudah luluh, tetapi ketiganya sekarang tahu bahwa kasih sayang bukan berarti membiarkan diri diinjak. Itu pelajaran yang sangat mahal kami beli dengan luka. Usaha jahitku berkembang menjadi butik kecil. Kami pindah ke rumah sederhana yang lebih layak. Naila masuk SMA favorit dengan beasiswa, Salsa memenangkan lomba menggambar tingkat kota, dan Aisyah jadi anak paling cerewet sekaligus paling ceria di rumah. Kadang pada malam tenang setelah semua pesanan selesai, aku duduk sendirian di ruang tamu sambil memandangi 3 foto anak-anakku di dinding. Lalu aku teringat perempuan yang dulu terkapar di lantai dapur sambil menahan tendangan suaminya. Aku hampir tak mengenalinya, begitu jauh jaraknya dengan diriku sekarang. Namun aku tidak membenci perempuan itu. Aku justru memeluknya dalam hati. Ia bertahan dengan cara yang ia bisa sampai suatu hari akhirnya menemukan keberanian untuk pergi. Banyak orang salah paham tentang keberanian. Mereka pikir keberanian selalu muncul sebagai ledakan besar, sebagai teriakan, sebagai tinju di meja. Padahal seringkali keberanian hadir sebagai keputusan kecil untuk tidak kembali, untuk mengurus visum, untuk menyimpan bukti, untuk bangun pagi dan tetap mencari nafkah, untuk menatap anak-anak lalu berkata kita akan hidup lebih baik dari ini. Bertahun-tahun kemudian, ketika seseorang bertanya padaku apakah aku menyesal pernah menikah dengan Bima, aku tidak langsung menjawab. Karena dari pernikahan itu lahirlah 3 anak perempuan yang merupakan cahaya terbesar hidupku. Tapi, apakah aku menyesal pernah membiarkan diriku diperlakukan seperti sampah selama 10 tahun? Ya, aku menyesal bukan karena aku lemah, melainkan karena aku terlalu lama percaya bahwa kesabaran selalu akan dihargai. Tidak. Kesabaran yang terus diperas tanpa batas hanya akan jadi ladang subur bagi penindasan. Kau tidak bisa menyembuhkan orang yang menikmati kuasa atas penderitaanmu dengan menjadi lebih patuh. Pada akhirnya mereka baru sadar saat tubuh mereka sendiri tak lagi kuat berdiri dan tak ada siapapun tersisa untuk melayani. Itulah yang terjadi pada ibu mertuaku. Ia menghabiskan 10 tahun membuatku merasa tidak berguna karena tidak melahirkan anak laki-laki, memperlakukanku seperti pembantu, memprovokasi suamiku sampai memukulku masuk rumah sakit, dan menabur racun di hati anak-anakku. Ia baru sadar ketika sakit keras, ketika tubuhnya sendiri tidak bisa bangun tanpa bantuan, ketika orang-orang yang ia banggakan satu persatu sibuk dengan hidup masing-masing, dan ketika perempuan yang dulu ia hina ternyata justru satu-satunya orang yang pernah merawatnya dengan ketulusan. Tetapi pada saat kesadaran itu datang, semuanya sudah terlambat. Waktu yang ia buang untuk menyakiti tidak bisa diputar ulang. Rumah yang ia racuni tak bisa kembali utuh. Hubungan dengan cucu-cucu perempuannya tak bisa tumbuh ajaib dalam semalam.
Penyesalannya nyata, tetapi penyesalan tidak punya kekuatan menghapus masa lalu. Yang bisa ia lakukan hanya meminta maaf dengan sisa napas, dan yang bisa kulakukan hanya meletakkan marahku tanpa harus kembali menyerahkan hidupku. Kalau ada perempuan lain di luar sana yang membaca kisahku dan sedang hidup dalam rumah yang membuatnya merasa kecil setiap hari, aku ingin ia tahu satu hal, hinaan yang kau dengar terus-menerus bukan kebenaran, kekerasan yang kau alami bukan salahmu, dan kemampuanmu melahirkan anak laki-laki atau perempuan tidak pernah menentukan nilai dirimu. Jangan tunggu sampai tubuhmu remuk atau anak-anakmu tumbuh dengan trauma terlalu dalam. Berjalan pergi mungkin menakutkan, tetapi tinggal di tempat yang terus membunuh jiwamu jauh lebih mengerikan. Aku, Ratri Anindita, pernah disebut tidak berguna, tidak becus, pembawa sial, perempuan gagal, dan beban keluarga karena hanya memiliki 3 anak perempuan. Tapi hari ini 3 anak perempuan itulah kebanggaanku, kekuatanku, bukti bahwa Tuhan tidak pernah salah menitipkan kehidupan. Mereka bukan kekurangan. Mereka bukan aib. Mereka adalah alasan aku selamat. Dan kepada ibu mertuaku yang dulu selalu berkata aku akan menyesal meninggalkan rumah itu, jawaban hidup telah diberikan dengan sangat jelas. Bukan aku yang menyesal, melainkan dia. Ketika sakit keras tak ada yang sanggup merawat, ketika anak lelakinya bingung menghadapi kehidupan tanpa perempuan yang dulu ia hina, ketika kamar rumah sakit terasa lebih dingin dari semua kata kasar yang pernah ia lontarkan, ketika baru ia sadari bahwa perempuan yang ia sebut tidak berguna itulah yang justru paling kuat, paling sabar, dan paling mampu bertahan. Namun saat ia sadar, semuanya sudah tidak sempat diperbaiki lagi, dan itulah hukuman paling sunyi sekaligus paling pedih bagi orang yang sepanjang hidup merasa dirinya selalu benar.